Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis mantan koruptor yang pernah nyalek di legislatif. Tahun 2019. Mantan koruptor yang pernah nyalek, yaitu yang paling banyak adalah dari Hanura ada 11 mantan koruptor yang nyalek. Ya. Golkar 10, Demokrat 10 orang, Partai Berkarya 7, PAN 6, Gerindra 6, Perindo 4, PKPI 4, PBB 3, P3 3, PDIP 2, Partai Garuda 2, PKS 2, PKP. Cuma, jadi ada total 81 orang mantan koruptor yang sudah divonis pengadilan, caleg di DPD, DPRD sama DPD. Belum ada yang masuk DPR. Ya, pertanyaan berikutnya adalah kepada Pak Masinton Pasaribu. Iya, Bang. Begitu banyak rakyat Indonesia yang pintar, ya banyak doktor profesor. Betul, sangat banyak. Ya sangat banyak, termasuk seperti kita ini ya. Tapi kok yang dicalonkan itu adalah koruptor? Apakah PDIP juga akan nanti ada calon calegnya dari mantan koruptor? Kalau kami di partai, Bang, ya, itu tahapan seleksinya jelas. Ya. Bahkan kami uji psikotes namanya. Ya. Kemudian narkoba, ya, sampai tes urin segala itu. Ya. Kerjasama sama BNN. Kemudian tentang integritas anti korupsi. Ya. Nah, jadi syarat-syarat di PDI Perjuangan itu sangat ketat. Artinya apa? Nah, artinya bahwa disitulah komitmen untuk tidak mencalonkan. Jadi sudah pasti PDIP tidak akan mencalonkan mantan koruptor yang sudah selesai menjalani vonis. Iya, bahkan kalau ada yang terlibat aja PDI langsung berhentikan. Begitu. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tapi ini tahun 2019 ada 2 orang. Berarti 2 orang ya? Berapa? Iya, ada 2 itu, satu kemudian mengundurkan diri dan itu di level DPRD, Bang. Di level DPRD dari pencalekan di DPRD itu ada 19.000 lebih orang calon. Ini kelupaan di seluruh di seluruh daerah ya. Ada aja yang terselip itu dokumen segala macam yang tidak semuanya bisa tersertifikasi di tingkat pusat. Artinya PDIP sudah komitmen untuk caleg berikutnya 2024 tidak akan mencalonkan ex koruptor. Iya dong. Itu menjadi komitmen bagian dari partai besar politik. Bagaimana? Nggak ada urusan setoran karena kami di PDI Perjuangan itu nggak pernah ditanyakan setoran itu, Bang. Ya. Karena ukuran pencalekan di PDI Perjuangan itu adalah aktivitas keorganisasian, pemahaman tentang kaderisasi di PDI Perjuangan, dan kemudian rekrutmen terbuka dari sektor sisi profesional, sebagai politisi, Anda setuju nggak dengan aturan yang berlaku sekarang bahwa mantan koruptor boleh nyalek? Harusnya memang tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Harusnya memang tidak boleh. Tetapi kan begini, Bang, DPR itu sudah membuat aturan, ya, bersama pemerintah dalam bentuk undang-undang. Nah, kemudian adalah masyarakat 4 kali mengajukan hak uji material. Hak uji material. Kemudian judicial review ya ke MK. Ya. Kemudian yang terkait tadi peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, baik itu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, undang-undang tentang pemilihan kepala selain kepala daerah tadi legislatif. Nah, itu MK ya, DPR kan yang namanya putusan MK ya, itu kan bersifat kumulatif terbuka. Ya. Dan harus diadopsi dalam bentuk revisi perundang-undangan pasal yang diujikan tadi. Ya. Nah, maka yang terkait dengan ancaman pidana 5 tahun, ya tadinya itu jelas di undang-undang itu. Tapi oleh MK kemudian ada ditambahkan, kecuali diumumkan secara terbuka, begitu. Nah, maka itulah kemudian yang dijadikan syarat. Dimasukkan dalam pasal undang-undang pemilu. Artinya sampai sekarang itu memang hukum positif kita mengizinkan ex koruptor jelek, itu aja. Yang
sepanjang dia mengumumkan. Ya. Hukum positifnya begitu. Sepanjang dia mengumumkan, karena kan pembatasan hak asasi itu tadi berdasarkan konstitusi kita tuh dibatasi oleh undang-undang. Ya. Kemudian putusan pengadilan. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Kurnia. ICW. Apa pandangan ICW terhadap peraturan yang boleh ekskoruptor jadi nyalek, dan ada nggak terobosan agar ini tidak berlaku? Ya, sebenarnya tahun 2018 itu menjadi tonggak penting Ya. bagi Komisi Pemilihan Umum karena berkontribusi langsung untuk memastikan proses pemilihan umum pesta demokrasi kita memiliki aspek integritas yang penting. Yaitu? Sayangnya, yaitu larangan KPU melarang, ya, KPU tapi melarang. undang-undang mengizinkan. Iya, benar sekali seperti itu, dan sudah ada putusan Mahkamah Agung. Dan sebenarnya ada celah bagi KPU saat ini untuk tetap menerapkan hal tersebut, namun dimodifikasi sedikit. Artinya? Menggunakan putusan MK tahun 2019, saat itu ICW bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi saat itu memang saat ini konteksnya untuk kepala daerah, kalau terlibat kasus korupsi dan sudah divonis, dia harus tunggu masa jeda 5 tahun. Itu untuk kepala daerah? Ya, namun kalau dalam konteks putusan MK itu, putusan MK mempertimbangkan satu putusan MK tahun 2009, Bang Hotman, yang mana di sana yang diuji adalah pemilihan undang-undang terkait dengan pemilihan legislatif. Maka dari itu, hal tersebut kami anggap sebagai pintu masuk. Tapi kan di undang-undang tidak ada syarat itu. Tidak ada, di undang-undang pemilu disebutkan, pokoknya asal si koruptor itu ngaku ke publik bahwa dia adalah mantan koruptor, boleh langsung ya, balik. ini kan tadi disampaikan soal isu hak asasi manusia, tidak boleh maju dan lain sebagainya. Makanya opsi satu lagi adalah boleh tetap maju, tapi ditunda 5 tahun. Apakah KPU berwenang mengeluarkan peraturan seperti itu? Berwenang mengeluarkan PKPU dengan mempertimbangkan putusan MK tahun 2019. Tadi saya sepakat. Tapi akan diancam lagi dengan hak uji material lagi yang kedua. Ya, itu biarkan ranah Mahkamah Agung nanti. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Hotman tadi di awal. Untuk masyarakat mendaftarkan pekerjaan umum saja membutuhkan SKCK, yang mana kalau dia terlibat tindak pidana umum ada catatan dan tidak lolos. Bayangkan Bang Hotman, korupsi adalah extraordinary crime, kita sedang mempertaruhkan pembuatan undang-undang 5 tahun ke depan kepada wakil rakyat, namun tetap diperbolehkan. Saya tambahkan data Bang Hotman tadi, dari 81 anggota caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, ternyata 10% terpilih oleh masyarakat. 10% terpilih. Itu menandakan apa? Memang sulit untuk kita menggunakan indikator yang jelas. Itu menandakan bahwa informasi kepada masyarakat kurang. Maka dari itu kami mendorong seandainya diperbolehkan koruptor untuk nyalek, KPU harus berperan penting. Misalnya memajang foto koruptor di website KPU. Atau bahkan memajang foto koruptor lengkap dengan perkaranya, kerugian negaranya berapa, suapnya berapa, jabatannya apa, di TPS masing-masing dapil. Itu baru masyarakat teredukasi. Tadi pertanyaan Bang Hotman menarik. Kalau dibuat iklan berapa ukurannya? Iya, benar. Apakah masyarakat semua membaca koran? Benar. Kalau menggunakan pemberitaan daring, apakah internet memadai di satu daerah? Itu kan menjadi pertanyaan yang sangat penting, sehingga lebih baik dipampang di TPS. KPU, tadi beliau mengusulkan agar KPU ini bekerja, itu mantan koruptor dibikin foto-fotonya, ditempel di pasar, di Impres, pasar Impres di Senen, atau di gimana itu? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia ini memang sangat progresif ya. Jadi beliau menyitir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019, persoalan jeda dan persoalan bagaimana ini disosialisasikan secara maksimal atau dipublikasikan. Tapi setuju nggak idenya itu? KPU lebih, karena orang-orang di kampung sana mana baca koran, Pak, mana dia tahu mana koruptor mana tidak. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia itu sudah dilakukan pada tahun 2018 bahwa KPU mengumumkan itu secara terbuka dan secara masif. Dan itu nanti kami akan lakukan lebih masif lagi. Pengumuman caleg mantan narapidana koruptor ini kita akan publikasikan. Kenapa kita sih pusing-pusing udah tahu mantan koruptor, tapi kok kita capek-capek ini dia loh. Itu kan sama aja buang-buang waktu, tenaga dan sebagainya. Kenapa nggak begitu kok peraturan kita begitu loh? Ya, kami dalam penyelenggaraan pemilu, ya kami harus melaksanakan ketentuan yang berlaku karena memang tadi prinsip penyelenggaraan pemilu itu berkepastian hukum dan kita tahu putusan Mahkamah Agung itu bersifat final dan mengikat.
Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 tadi, itu nanti kami akan lakukan kajian mengenai... Oh, jadi mungkin tadi ICW mengatakan setidak-tidaknya KPU sedikit membuat variasi lah. Keluarkan peraturan, yaitu mantan koruptor harus sudah melewati 5 tahun dulu, sesudah keluar dari penjara baru boleh nyalek. Karena katanya itu sesuai dengan putusan MK. Itu masalah, itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena pasti, yang namanya proses, yang namanya pemilu itu adalah certainty prosedur, uncertainty result. Ya. Jadi prosedurnya harus pasti. Ya. Misalnya kalau prosedurnya itu melangkahi undang-undang atau membuat interpretasi yang sangat meluas, itu akan sangat berbahaya. PKPU nomor 4 itu membuat interpretasi bertentangan dengan undang-undang. Kami bukan masalah masalah mantan napinya. Yang kita perkarakan adalah undang-undangnya tidak melarang. Oke, kita istirahat dulu. Kembali lagi sesudah yang berikut ini.